PPG calon guru, selamat datang di podcast edukasi kami. Perkenalkan, saya Putri Cahyani, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 2024 Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, pada podcast ini kita akan membahas tentang desain pengalaman belajar peserta didik menggunakan kerangka UBD. Sebelum kita memulai pembahasan ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu dengan para calon guru hebat yang sudah hadir pada podcast kali ini yang akan bertindak sebagai narasumber. Oke. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, silakan perkenalkan diri Anda. Ya, saya Farida Didia Pratama, mahasiswa PPG calon guru bidang studi matematika Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya, saya Fajar Yogi Atmaji, mahasiswa PPG calon guru bidang studi matematika Universitas Muhammadiyah Gresik. Halo semuanya, kenalkan nama saya Jaya Jina Mulyani. Saya adalah mahasiswi PPG calon guru gelombang 2 2024 Universitas Muhammadiyah Gresik. Hai, nama saya Nela Chandra Puspitasari. Saya juga mahasiswi PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Gresik. For information, kita dari kelompok PPL SMKN 1 Duduk Sampean. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas apa saja sih yang menjadi panduan dalam perencanaan pembelajaran menggunakan Wereto. Sebelumnya kita mengenal dulu ya, apa sih Wereto itu? Wereto itu terdiri dari 7 unsur, ada W, H, E, R, E, T, dan O. W, where is it going and why? Jadi memastikan peserta didik memahami where, kemana arah pembelajaran ini, dan why, mengapa. Kemudian ada H, hook the student, hak peserta didik pada awalnya dan menahan perhatian mereka. Kemudian ada E, explore, experience, memberikan kelengkapan dengan pengalaman, alat, pengetahuan yang diperlukan peserta didik untuk memenuhi tujuan kinerja. Kemudian ada R, R itu rating, revisi, revise, menyediakan kesempatan kepada peserta didik untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemajuan dan merevisi pekerjaan mereka. Kemudian ada E, exhibit dan evaluate, mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Ada T, tailor to student, yaitu disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Yang terakhir ada O, organize, yaitu diatur dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan pemahaman peserta didik meningkat. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya kita akan mengupas tuntas nih apa sih Wereto itu dan mengetahui bagaimana implementasinya di lingkungan persekolahan. Nah, pada pembahasan ini itu berdasarkan dari hasil wawancara guru pamong di SMKN 1 Duduk Sampean. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk para calon guru hebat ini. Sudah siap ya untuk menjawabnya? Insya Allah. Sepertinya antusias sekali. Oke nih, yang pertama nih. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran Anda di kelas? Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, tujuan pembelajarannya yaitu memahami arti pangkat negatif, pangkat pecahan, serta menganalisis dan menggunakan sifat-sifat bilangan dalam operasi matematika. Oke. Lalu mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Tujuan pembelajaran seperti itu untuk membantu peserta didik kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga memahami konsep-konsep dasar yang esensial dalam pembelajaran matematika seperti pangkat negatif, pangkat pecahan, serta sifat-sifat bilangan berpangkat. Dengan pemahaman ini mereka dapat melihat relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari juga. Misalnya dalam menghitung keuangan atau memprediksi pola pertumbuhan,
Selain itu, pembelajaran ini dirancang untuk mendorong perkembangan keterampilan berpikir kritis, logis, dan pemecahan masalah yang akan membantu mereka menghadapi tantangan di berbagai situasinya. Keren sekali. Berarti pada ini guru kamunya mengajar kelas 10 akuntansi ya? Oke. Selanjutnya, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran tersebut? Ya, untuk kemampuan peserta didik kelas 10 akuntansi sedang berada dalam tahap perkembangan kemampuan untuk memahami, menjelaskan, menggeneralisasi konsep dasar bilangan perangkat. Mereka mulai menghubungkan konsep ini dengan situasi nyata yang relevan, seperti menghitung bunga majemuk dalam konteks keuangan ataupun memodelkan pertumbuhan populasi dalam berbagai skenario kehidupan. Proses ini melibatkan eksplorasi hubungan matematis, pemecahan masalah, dan penerapan strategi yang logis untuk menerjemahkan konsep abstrak menjadi solusi praktis. Seperti yang kita ketahui, dalam perancangan pembelajaran itu pasti menggunakan aspek pemahaman ya. Nah, kira-kira aspek pemahaman apa yang digunakan guru kamu untuk kegiatan pembelajaran tersebut? Oke, berdasarkan hasil wawancara kami dengan guru pamu kami, ada beberapa unjuk kinerja yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama ada penjelasan, yang kedua ada penerapan. Untuk penjelasan di sini itu peserta didik diharapkan untuk dapat menjelaskan dengan rinci konsep bilangan berpangkat termasuk pangkat negatif dan pecahan serta penerapan sifat-sifatnya. Penjelasan dilakukan secara lisan ataupun tertulis menggunakan contoh untuk menunjukkan sejauh mana pemahaman mereka terhadap konsep tersebut. Yang kedua ada penerapan, di mana peserta didik menggunakan bilangan berpangkat untuk menyelesaikan masalah secara kontekstual, seperti menghitung nilai investasi setelah beberapa tahun ataupun memperkirakan jumlah bakteri dalam eksperimen pertumbuhan populasi mikroorganisme. Jadi yang digunakan adalah aspek pemahaman, menjelaskan dan juga menerapkan. Ya. Oke. Lalu apa kriteria yang akan dinilai untuk dipahami? Oke, berdasarkan hasil wawancara, kriteria yang akan dinilai untuk dipahami itu ada pemahaman konsep bilangan berpangkat dan aplikasinya. Yang kedua ada kemampuan menggunakan nilai-nilai, menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dalam pemecahan masalah. Yang ketiga adalah kerakuratan dan kerapian dalam menyelesaikan tugas serta presentasi kelompoknya. Jadi menggunakan diskusi kelompok dan juga presentasi. Benar. Oke. Lalu bagaimana cara menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerjanya? Ya, hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemantik yang relevan dengan kehidupan nyata, seperti bagaimana eksponen digunakan dalam perhitungan bunga bank atau pertumbuhan populasi. Diharapkan peserta didik dapat mengaitkan konsep bilangan berpangkat dengan situasi praktis yang mereka temui di kehidupan sehari-hari. Pertanyaan seperti ini mendorong mereka untuk berpikir lebih mendalam tentang penerapan matematika dalam kehidupan nyata dan mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan antara teori dan aplikasi praktis. Selain itu, pertanyaan tersebut juga mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang melibatkan konsep bilangan berpangkat. Lalu situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar secara menarik, konkret, dan sangat penting? Situasi ini contohnya adalah studi kasus seperti perhitungan kapasitas produksi di pabrik kertas atau prediksi pertumbuhan populasi. Dapat dijadikan sebagai contoh yang efektif untuk menggambarkan penerapan konsep bilangan berpangkat dalam situasi dunia nyata. Misalnya dalam perhitungan produksi pabrik kertas. Jika tingkat produksi meningkat secara teratur berdasarkan faktor tertentu seperti teknologi atau efisiensi mesin, bilangan berpangkat dapat digunakan untuk memodelkan pertumbuhan kapasitas produksi tersebut dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana eksponen membantu menggambarkan proses pertumbuhan yang terjadi secara berulang, seringkali mengikuti pola pertumbuhan eksponensial di mana jumlah populasi bertambah dengan laju yang semakin cepat dan seiring berjalannya.
Lalu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan peserta didik terhadap materi? Ya, pendekatan yang digunakan dalam untuk penyampaian materi kali ini yaitu problem based learning atau yang kita kenal itu PBL, di mana peserta didik diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang relevan dengan dunia nyata melalui kolaborasi dalam diskusi kelompok maupun eksplorasi mandiri. Dalam proses ini, peserta mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi yang ada, kemudian mencari informasi atau mencari solusi yang praktis. Setelah itu, pembelajaran ini mengedepankan keterlibatan aktif peserta didik, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan kreatif, serta mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam tim untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang setelah dipelajari. Lalu peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran itu terasa sulit? Ya, salah satunya yaitu memberikan akses ke berbagai sumber belajar tambahan seperti video edukasi ataupun simulasi interaktif, serta menyediakan sesi bimbingan intensif dalam kelompok kecil. Dengan cara ini, peserta didik dapat memperdalam pemahaman mereka melalui materi tambahan yang lebih variatif, sambil mendapatkan dukungan langsung dalam kelompok yang lebih kecil untuk membahas konsep-konsep yang lebih kompleks. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran yang lebih personal dan interaktif, di mana peserta didik dapat berdiskusi lebih mendalam dan mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dengan lebih efektif. Lalu kira-kira apa saja yang menjadi hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, kemudian kurangnya keberanian untuk mempertanyakan, dan ketidakmampuan peserta didik dalam memutuskan? Oke, beberapa hambatan yang dialami oleh guru pemong di lapangan yaitu kebanyakan dari peserta didik itu merasa takut salah ketika mereka itu menjawab pertanyaan. Hal tersebut dapat menghambat keberanian mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Selain itu, banyak peserta didik juga memiliki kurang percaya diri dalam menyelesaikan masalah, apalagi masalah yang rumit, terutama yang membutuhkan penerapan konsep yang lebih mendalam. Itu yang ditemukan di lapangan. Jadi hambatannya itu seperti Ketidakpercayaan diri peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan-pertanyaan penting? Ya, cara peserta didik merasa terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting dapat dilakukan melalui pendekatan seperti bisa dengan mengaitkannya dengan masalah sehari-hari, eksplorasi simulasi keuangan, atau penggunaan pendekatan berbasis masalah dan proyek yang dapat menjadi metode efektif untuk menggabungkan cara-cara ini dalam pembelajaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memupuk keterampilan analisis dan pengambilan keputusan yang akan berguna bagi mereka di dunia kerja. Jadi ada kaitannya dengan dunia pekerjaan mereka ya. Lalu kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik itu mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting itu? Setelah peserta didik mengerjakan dan berdiskusi tentang yang diberikan oleh guru tadi, tugas selanjutnya adalah mereka mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas yang berguna untuk melatih keberanian dan kepercayaan diri mereka untuk mengungkapkan pendapat mereka di depan kelas. Selain itu, pemberian tugas di luar kelas menjadi langkah penting untuk memperkuat pemahaman dan aplikasi materi yang telah dipelajari. Strategi ini dapat memberikan tugas berbasis konteks jurusan akuntansi, merupakan tugas yang relevan dengan jurusan peserta didik, membantu mereka menghubungkan teori dengan praktik. Contohnya, menghitung selisih modal dan laba dalam perdagangan. Peserta didik diminta untuk menganalisis data keuangan yang sederhana seperti mencatat modal awal, harga beli, harga jual, dan laba yang telah diperoleh. Tugas ini melatih pemahaman tentang konsep laba, rugi, dan efisiensi penggunaan modal. Hal ini bermanfaat untuk membantu peserta didik memahami bahwa
matematika itu bukan hanya sekedar teori saja, tetapi juga alat untuk membacakan masing-masing. Oke. Jadi sangat terkait dengan jurusannya ya. Tidak, matematika itu tidak hanya mempelajari tentang perhitungan saja, tetapi juga ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Ya, salah satunya dengan melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran. Peserta didik akan lebih memahami materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, setelah kegiatan refleksi selesai, guru melanjutkan kegiatan refleksi yang meliputi pemberian penguatan materi, penarikan kesimpulan, serta pemberian beberapa pertanyaan kepada peserta didik untuk memastikan sejauh mana peserta didik mampu memahami materi tersebut. Setelah proses refleksi, guru melanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Nah, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik secara keseluruhan. Jadi setelah pembelajaran itu tidak hanya sudah diberi tugas sudah, tapi juga ada kegiatan refleksi dan juga evaluasi. Betul. Selanjutnya nih ya, bagaimana produk yang dapat ditunjukkan oleh peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik. Karena wawancara ini spesifikasi untuk anak AKL, maka biasanya guru kamu itu memberikan tugas berupa laporan keuangan sederhana yang melibatkan bilangan bulat, pecahan, ataupun desimal. Tugas ini dapat membantu mereka menghitung secara akurat dan menganalisis keuntungan dan kerugian yang didapatkan berdasarkan pada hasil penjualan dan pengeluarannya. Setelah laporan tersebut selesai, peserta didik mempresentasikannya di depan kelas, diikuti dengan umpan balik dari teman sebaya maupun dari guru. Jika terdapat kesalahan ketika presentasi, mereka melakukan revisi dari umpan balik penguatan materi dari guru tersebut, dan guru tersebut juga memastikan format yang sesuai dengan standar akuntansi sekaligus mengintegrasikan pemahaman terhadap materi bilang. Tadi kan setelah pembelajaran ada refleksi, ada evaluasi. Nah, kira-kira bagaimana cara mendorong peserta didik untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka? Ya, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan refleksi di akhir pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengingat kembali materi yang telah dipelajari. Refleksi ini juga mencakup pemberian umpan balik baik dari guru maupun teman sebaya. Umpan balik tidak harus selalu berasal dari guru. Strategi lain juga dapat memberikan masukan, misalnya mengenai kesalahan dalam perhitungan atau aspek lain dari laporan yang telah dibuat. Refleksi ini dapat dihubungkan dengan tujuan karir peserta didik. Sebagai peserta didik sekolah kejuruan, mereka perlu terbiasa dengan keterampilan yang relevan dengan jurusan mereka. Dengan begitu, mereka tidak hanya memahami konsep perhitungan, tapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mendukung kesiapan mereka untuk masuk ke dunia kerja. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan juga penyesuaian? Ya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada guru kamu kami, dan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan materi yang belum dipahami selama proses pembelajaran. Kemudian memberikan umpan balik berupa diskusi tanya jawab terkait materi tersebut. Beliau juga melakukan penguatan materi sebelum mengakhiri pembelajaran untuk memantapkan materi yang telah dipahami. Nah, kira-kira bagaimana nih cara peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan juga memiliki semangat belajar? Pada awal pembelajaran, beliau guru pamong yang kami wawancarai menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan penjelasan mengenai manfaat mempelajari materi yang akan diajarkan. Sehingga pada akhir pembelajaran biasanya beliau menanyakan sejauh mana mereka telah memahami materi yang telah diajarkan di pertemuan tersebut. Beliau juga merencanakan dan menetapkan tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan minat dan kebutuhan mereka di masa depan. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan yang lebih lanjut? Ya, biasanya dengan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok, di mana peserta didik dapat menerima umpan balik dari teman sebaya berupa respon atau tanggapan dari hasil presentasi. Guru juga bisa memberikan umpan balik dan penguatan terhadap materi
materi apabila peserta didik mengalami kesulitan dalam merespon tanggapan teman sebaya mereka. Guru juga memberikan kesimpulan dari hasil keseluruhan presentasi mereka dan peserta didik melakukan perbaikan dari kesimpulan. Lalu nih, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar peserta didik yang biasanya dilakukan adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif seperti diskusi kelompok, presentasi, ataupun praktek, sehingga keterampilan peserta didik dapat berkembang. Selain itu, dapat mengintegrasikan dengan minat peserta didik dan memanfaatkan media pembelajaran untuk mendukung gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik, mengkoneksikan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya untuk memasuki materi yang baru. Nah, jika ada perubahan kondisi nih, kira-kira bagaimana caranya untuk menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Ya, berdasarkan hasil wawancara kami dari Guru Pamong, beliau biasanya melakukan penilaian formatif secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi, sehingga guru dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik selama proses pembelajaran. Selain itu, guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi pemahaman mereka yang relevan dengan minat mereka, tetapi tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru. Lalu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Oke, karena kami berada di sekolah kejuruan, maka tentunya pengalaman belajar yang paling baik untuk mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik yaitu pembelajaran berbasis proyek ataupun pembelajaran kolaboratif atau kegiatan yang relevan dengan dunia mereka. Kemudian memberikan kesempatan pada peserta didik untuk lebih belajar melalui eksplorasi, diskusi kelompok ataupun simulasi terkait kehidupan sehari-hari mereka. Sekaligus penggunaan media interaktif juga diperlukan seperti teknologi atau alat visual untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan belajar. Dalam memahami materi, peserta didik pasti biasanya terjadi kesalahpahaman ya. Nah, kira-kira bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman tersebut? Ya, untuk meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman tersebut, guru dapat menggunakan berbagai pendekatan. Seperti yang pertama, menjelaskan materi dengan contoh konkret dan sederhana. Yang kedua, memberikan ilustrasi visual atau model fisik untuk mempermudah pemahaman konsep abstrak. Dan yang ketiga, melibatkan siswa dengan tanya jawab untuk memastikan mereka memahami materi secara bertahap. Dan terakhir, menggunakan penilaian formatif secara berkala untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Jadi setelah diberikan pemahaman, peserta didik diberi penilaian formatif, jadi agar tidak adanya kesalahpahaman itu ya. Oke, lalu kita udah di pertanyaan penghujung nih. Dalam bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta? Pertama, dimulai dengan kegiatan pembukaan dan menarik perhatian siswa terlebih dahulu seperti bercerita atau melakukan pertanyaan pemantik yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. Terus menyusun materi secara bertahap dari konsep dasar ke tingkat yang lebih kompleks lagi. Terus menggunakan metode pembelajaran yang aktif seperti berdiskusi, bereksperimen, dan simulasi. Terus memberikan jeda untuk refleksi atau umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang terakhir, menyediakan efektivitas yang melibatkan seluruh peserta didik seperti kerja kelompok atau permainan yang lainnya. Oke, jadi dalam kegiatan pembelajaran ini menggunakan metode pembelajaran PBL ya, dengan diskusi kelompok, kemudian ada presentasi, yang gitu kemampuan kepercayaan dirinya juga bisa meningkat, kemampuan peserta didik juga bisa mendalam. Nah,
bertujuan untuk membantu peserta didik memahami bilangan berpangkat dan juga sifat-sifatnya melalui pendekatan berbasis masalah atau proyek yang relevan dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan jurusan mereka pada bidang akuntansi. Oke, dan metode pembelajarannya yang diberikan metode pembelajaran yang bervariatif, ya kan? Seperti tadi ada diskusi, presentasi, dan juga simulasi. Dirancang untuk melibatkan peserta didik secara aktif dan mengakomodasi kebutuhan belajar mereka. Kemudian ada juga kegiatan refleksi dan juga umpan balik ya, yang umpan balik memungkinkan siswa mengevaluasi dan memperbaiki pemahaman mereka. Sementara tugas yang berbasis konseptual itu juga membantu mereka untuk menghubungkan teori dengan aplikasi praktis di kehidupan mereka sehari-hari. Oke, dengan pengorganisasian materi yang bertahap dan juga penekanan pada pemahaman konsep, pembelajaran ini mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kesiapan peserta didik untuk menghadapi dunia kerja. Wah, sangat seru sekali ya podcast kali ini. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Oke, mungkin sekian ya podcast pada kali ini. Sudah banyak sekali pengalaman pembelajaran yang sudah kita dapat nih dari sini nih ya. Jadi dalam perancangan pembelajaran kita dapat menggunakan Webto sebagai panduan. Oke, sekian podcast pada kesempatan kali ini. Kita dari tim kelompok PPL SMKN 1 Duduk Sampean pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hai guys, kita mau tag video podcast di mana ini? Ini di ruang podcastnya UMG ya. Stay tune. See you.